Kembali lagi bersama Anime di TV. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Oke, gue ingatkan kembali, Anime di TV akan adakan giveaway di bulan Juli tahun 2021. Hadiah ini merupakan sponsor dari tim Anime di TV. Untuk tata cara giveaway-nya gampang banget. Tata cara giveaway-nya akan Anime di TV jelaskan langsung pada setiap akhir video. Silahkan ditonton video ini sampai habis. Kita lanjut pembahasan Tokyo Revenger tentang kemungkinan yang akan terjadi sesuai dengan alur cerita chapter 213. Sebelumnya telah tersebar banyak spoiler yang masih belum diketahui tentang kebenarannya. Dan sekarang sudah bisa dipastikan bagaimana jalan cerita serial Tokyo Revenger sesuai dengan chapter 213. Manga Tokyo Revenger chapter 213 berjudul Living Legends yang dapat diartikan sebagai para legenda hidup. Apa yang akan terjadi dengan dua geng besar tersebut dan keputusan apa yang akan dipilih oleh Takemechi. Untuk mengetahuinya lebih lanjut, silakan disimak video ini sampai habis. Sebelumnya, Anime TV ingatkan kembali bahwa ini adalah konten full spoiler. Bagi kalian yang tidak suka dengan spoiler, mohon untuk tidak ditonton. Namun, bagi kalian yang ingin mengetahui gambaran cerita ini, silakan ditonton video ini sampai habis. Oke? Sebelum kita bahas lebih lanjut, seperti biasa jangan lupa like, subscribe, dan aktifin juga loncengnya ya. Agar gua semakin semangat untuk membahas seri Tokyo Revenger ini. Sebelum gua bahas mengenai kemungkinan apa yang akan terjadi, gua flashback dulu ceritanya ya. Cerita sebelumnya menunjukkan akan adanya bentrok besar antara Brahman dan Rokuhara Tandai. Akhirnya benar-benar pecah di manga Tokyo Revenger chapter 213 ini. Secara singkat, Tokyo Revenger chapter 213 ini akhirnya mengungkap semua petinggi geng Brahman. Tentu saja, chapter 213 ini sangat mengejutkan bagi gua dan kalian semua kan? Pertama, Akashi Takeyomi sudah tidak ngerokok lagi. Mungkin karena rokoknya sudah basah kena hujan. Hal mengejutkan selanjutnya adalah semua petinggi geng Brahman adalah mantan petinggi Black Dragon generasi pertama yang dipimpin oleh Shinichiro Sano. Kini umur mereka semua sudah lebih dari 27 tahun. Ya jelas mengejutkan karena mereka bukan anak SMA lagi guys. Bagaimana bisa nanti Takemechi dan Zo akan bertarung dengan om-om? Panel pertama dibuka dengan menunjukkan sosok Kawaragi Senju yang ditampilkan di akhir chapter 212 kemarin. Terlihat pula bahwa Takemechi seakan tidak percaya bahwa orang yang dianggap kecil adalah pemimpin dari geng Brahman. Takemechi memperlihatkan penampilan Kawaragi Senju dan berkata, ini yang kecil bosnya. Ya jelas, sosok Kawaragi Senju memang kurang pantas untuk menjadi pemimpin geng besar. Karena dilihat dari wajah dan tubuhnya, dia seperti anak yang baru tamat sekolah dasar. Sepertinya Kawaragi Senju sangat dihormati. Terlihat sosok Tyrannosaurus yang menyapa Senju dengan sapaan Grazioso. Bagi yang tidak mengetahui Grazioso artinya anggun, lucu, dan keren. Tyranno pun menyatakan sangat gugup dan bersemangat melihat langsung bos Brahman di depannya. Hal itu terlihat dari gelagap Tyranno yang menyembunyikan lehernya serta senyum lebar di bibirnya. Ketika Tyrannosaurus mencoba memulai percakapan dengan Kawaragi Senju, tiba-tiba salah satu anggota Rokuhara Tandai yakni Madarame Shion muncul di belakang Tyranno dan mengejek Senju. Ya seperti biasa, Shion ini nampaknya kapten yang paling lemah, namun selalu sok kuat. Madarame Shion berkata, apa yang kau lakukan? Kau menakuti bos kami seperti itu? Jangan sombong bocil. Senju yang diejek pun berkata, siapa kamu? Sho pun lalu secara bangga ingin mendeklarasikan bahwa ia adalah mantan pemimpin Black Dragon generasi 9. Namun, sebelum Shion bisa menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba seseorang dengan raut wajah kesal memukul dengan telak di wajah Shion. Shion pun terjatuh tersungkur dan Takemechi nampak sangat terkejut melihat kejadian tersebut. Ternyata, sosok pemukul Shion itu bernama Arashi Keizo. Arashi Keizo adalah eksekutif Brahman dan merupakan mantan kapten anggota pertahanan Black Dragon. Akashi berkata bahwa Shion Madarame adalah aib bagi Black Dragon dan tidak seharusnya ia besar mulut seperti itu. Takemechi lalu nampak kebingungan sebab ia tidak mengerti kenapa Arashi menganggap Shion adalah aib Black Dragon. Arashi kemudian berteriak kepada Senju bahwa mereka di sini tidak untuk bertarung dengan geng Rokuhara Tandai. Arashi mengingat bahwa tujuan mereka datang adalah untuk mengajak Takemechi bergabung bersama Brahman. Tidak berselang lama, saat Senju dimarahi oleh Arashi, Senju kemudian langsung menyuruh Arashi untuk diam.
Kemudian Takemechi pun teringat bahwa Brahman datang untuk merekrut dirinya. Hal tersebut pun membuatnya bingung. Apa yang membuatnya begitu spesial hingga Brahman datang langsung untuk merekrutnya? Nanti akan gue bahas. Selagi Takemechi berpikir, tiba-tiba seseorang berlari dari kumpulan anggota Rokuhara. Orang itu lantas memukul Arashi hingga Arashi terpental. Persis seperti Arashi memukul Shion. Orang yang memukul Arashi ternyata adalah Kokucho. Takemechi pun kaget melihat teman masa kecilnya tersebut menghajar salah satu kapten Brahman. Para anggota geng Brahman pun nampak tidak percaya apa yang mereka lihat. Bahkan Arashi terhempas dengan sekali pukulan. Kakucho berkata bahwa jika Takemechi ingin kembali ke dunia berandalan, maka tidak ada tempat lain yang cocok selain di Rokuhara Tandai. Takemechi milik kami Rokuhara Tandai? Benar kan Takemechi? Anjir, gila bener nih si Takemechi. Bukannya diperebutkan oleh wanita tetapi diperebutkan oleh para pria. Senju pun tidak bisa berkata apa-apa mendengar perkataan Kakucho tersebut. Selain itu, Takemechi pun nampak kebingungan menjawab pertanyaan Kakucho tersebut. Kemudian wakil presiden Brahman yakni Akashi Takeyomi mengatakan bahwa seperti yang diharapkan dari seorang yang dia kenal sebagai teman, Rokuhara Tandai merupakan sekelompok yang tangguh dan ngeyel. Anjir, gue baru ngeliat ternyata rokok si Akashi masih hidup jika terkena hujan. Gue kira dari tadi sudah mati. Dan anehnya lagi, rokoknya tuh pun gak habis-habis. Kalau ada yang tahu ini merek rokok apa, tulis di kolom komentar ya. Kemudian, Sor berkata bahwa ia tidak merekrut anggota terkuat Tenjuku tanpa alasan. Lalu, Akashi pun merespon dengan berkata, ini membuat kita terpacu bukan wakah? Tidak berselang lama, ada seorang pria datang dan menjawab tidak sama sekali. Pria tersebut menggigit tusuk gigi. Kakucho pun sangat kaget setelah mendengar perkataan pria tersebut. Ternyata, keterkejutan Kakucho ini dikarenakan si Waka ini muncul secara tiba-tiba di sebelah Kakucho. Waka bilang, bila aku sedikit saja serius, orang ini bahkan tidak akan bisa berdiri. Maksud dari perkataan Waka di sini adalah ketika dia serius menghajar Kakucho, maka dengan sekali pukul, Kakucho tidak akan bisa berdiri lagi. Kemudian dijelaskan bahwa pria tersebut bernama Imaushi Wakasa. Dia adalah top eksklusif di Brahman dan merupakan mantan anggota penyerang spesial Black Dragon. Selanjutnya Arashi lalu berkata bahwa Waka tidak seharusnya muncul di sini tiba-tiba dan bersikap sok keren gitu. Waka pun menjawab bahwa dia hanya mengikuti perintah Senju. Selain itu, Takemechi semakin cemas lantaran semakin banyak orang-orang monster yang bermunculan. Tak hanya Takemechi, anggota Rokuhara lainnya pun tampak tak percaya bahwa Arashi masih dapat berdiri seperti biasa setelah menerima pukulan telak Kakucho. Di sisi lain, Inupi yang paham bahwa Takemechi terlihat kebingungan, lalu Inupi menjelaskan kepada Takemechi bahwa yang ia lihat adalah para living legend atau para legenda di dunia berandalan. Arashi dan Wakasa adalah duo terbaik dari Black Dragon generasi pertama. Kemudian Akashi Takeyomi merupakan The God of War, atau apabila diterjemahkan artinya adalah Dewa Perang. Tentu saja karena Akashi merupakan wakil presiden Black Dragon generasi pertama. Tentu saja lagi Akashi Takeyomi merupakan orang yang paling kuat pada Black Dragon generasi pertama. Inupi pun menyimpulkan bahwa para eksklusif Brahman adalah para pendiri Black Dragon generasi pertama. Kemudian muncul sebuah foto lama yang menunjukkan wajah mereka bertiga bersama sang pemimpin, yaitu Shinichiro Sano atau kakaknya Maiki. Selanjutnya ditampilkan bahwa pemimpin dari mereka bertiga sekarang adalah yang tak tertandingi, yaitu Kawaragi Senju. Jadi misteri sedikit demi sedikit mulai terungkap. Dulu Maiki sering dibicarakan di dunia berandalan bahwa Maiki merupakan orang yang tidak pernah kalah. Sekarang Kawaragi Senju merupakan orang yang tak tertandingi. Mungkin si Tyrannosaurus ini merupakan orang yang selalu kalah. Pada akhirnya bagian yang paling menarik akhirnya dimulai. Ini nih bagian yang paling gue tunggu-tunggu. Pada chapter sebelumnya Dragon mengatakan bahwa ia sudah pensiun dari dunia preman dan tidak melawan ketika dihajar habis-habisan oleh Tyrannosaurus. Sekarang Dragon memutuskan kembali ke dunia tersebut dan ingin melanjutkan pertarungannya dengan Sword. Dragon berkata, sudah lama mesinku tidak dipanaskan. Sosok Dragon ini diperlihatkan pada akhir chapter serial Tokyo Revenger. Ceritanya selalu dibuat semakin menarik dan penasaran. Sebelum kita tunggu chapter selanjutnya, mari kita simpulkan dan bahas sama-sama kemungkinan apa yang akan terjadi di chapter 213 ini.
Kesimpulan dan kemungkinan pertama yang akan terjadi adalah geng Brahman dan Rokuhara Tandai tak akan bertarung. Tirano dan Kawaragi merupakan dua pemimpin geng besar yang memiliki kekuatan pertarungan yang sangat hebat. Kedua orang ini sama-sama diakui oleh anggota dari masing-masing geng. Mereka berdua tidak akan bertarung karena sudah diperlihatkan pada chapter 212 dan chapter 213. Pada chapter 212, Akashi Takeyomi mengatakan bahwa dia tidak datang untuk bertarung dengan Rokuhara Tandai, melainkan Brahman datang karena menginginkan Takemechi. Kemudian pada chapter 213, Arashi Keizo marah kepada Kawaragi Senju bahwa geng Brahman di sini tidak sedang bertarung dengan geng Rokuhara Tandai. Geng Brahman di sini datang untuk merekrut Takemechi. Masih belum diketahui alasan pasti mereka menginginkan Takemechi. Tapi sesuai prediksi gue nih, kemarin sudah gue jelaskan alasan geng Brahman dan Rokuhara Tandai menginginkan Takemechi untuk bergabung dengan mereka. Yaitu pertama, karena Takemechi mirip dengan Shinichiro Sano. Shinichiro Sano merupakan orang yang dikagumi oleh seluruh preman di Tokyo dan berhasil membentuk geng terkuat pada saat itu. Geng terkuat yang dulunya dibentuk oleh Shinichiro Sano sekarang dipimpin oleh Takemechi. Geng tersebut bernama Black Dragon. Apapun keputusan geng tersebut berada di bawah kendali Takemechi. Selain itu, orang-orang terdekat Takemechi semuanya adalah orang yang kuat termasuk Zaken, Inobi, Shifuyu, Mitsuya, Peian, Pachin, dan mantan petinggi Toman yang lain. Dengan bergabungnya Takemechi dengan geng mereka, maka akan menambah jumlah anggota dan orang-orang kuat pada geng mereka. Kemungkinan kedua yaitu, geng Brahman masih memiliki petinggi yang kuat selain mantan pendiri Black Dragon. Kalian masih ingat ketika salah satu chapter menceritakan tentang masa lalu Hanma? Kemungkinan besar, Hanma akan berperan besar terhadap salah satu geng besar tersebut. Menurut gue pribadi nih, Hanma merupakan petinggi dari geng Brahman atau Kanto Manjige. Sudah dijelaskan bahwa Hanma akan melanjutkan rencana atau mimpi yang dibuat oleh Kisaki. Ya jelas, mimpi dari Kisaki adalah menjadikan Maiki pemimpin geng terkuat di Jepang. Alasannya karena Kisaki sangat mengagumi Maiki. Dan sudah dijelaskan pada Ak Bonten, Maiki merupakan pemimpin geng Bonten di masa depan. Yang artinya di sini bahwa Maiki berhasil mengalahkan geng Brahman dan Rokuhara Tandai di masa lalu. Kemudian merekrut sisa-sisa dari anggota geng Brahman dan Rokuhara Tandai untuk bergabung dengan geng Bonten. Hanma bergabung dengan geng Brahman. Kemudian saat pertarungan antara geng Brahman dan Kanto Manjige, Hanma berkhianat dan berhasil membuat Kawaragi Senju modar. Kematian Kawaragi Senju di sini membuat Maiki menjadi tidak mempunyai perasaan. Pastinya, kalau Kawaragi Senju di sini merupakan sosok yang sangat penting bagi Maiki, gaya bertarung Kawaragi Senju hampir sama dengan Maiki dan Izana Kurokawa, yaitu menggunakan tendangan berputar. Kemungkinan besar mereka adalah murid dari satu perguruan yang sama. Jadi Kawaragi Senju merupakan saudara Maiki. Kemungkinan ketiga adalah Takemechi berhasil memimpin kedua geng besar tersebut yaitu geng Brahman dan Rokuhara Tandai. Sudah dijelaskan bahwa kedua geng tersebut menginginkan Takemechi untuk bergabung dengan mereka. Tidak hanya Takemechi, bahkan Dragon pun diminta bergabung dengan mereka. Bisa dilihat dari kata-kata Kakucho jika Takemechi ingin kembali ke dunia berandalan, maka Takemechi akan bergabung dengan geng Rokuhara Tandai. Di sini dapat disimpulkan bahwa masa depan yang Takemechi lihat adalah masa depan di mana Takemechi menolak bergabung dengan kedua geng tersebut. Karena Takemechi menginginkan kehidupan yang dia inginkan, di mana dia ingin menyelamatkan Hina dan teman-temannya. Tetapi tentu saja setelah melihat Maiki, Takemechi pun bisa hidup dengan tenang di masa depan. Maka dari itu, Takemechi harus merubah masa lalu. Takemechi sudah memikirkan cara untuk merubah masa lalu, yaitu tentu saja dengan bertarung dengan Maiki dan menyelamatkan Maiki dari kepribadian gelapnya. Sama seperti pertama kali Takemechi melakukan time leaper atau pergi ke masa lalu, Takemechi dapat merubah masa lalu dengan menantang Gyomasa untuk bertarung. Tentu saja Takemechi berhasil karena dengan kejadian tersebut Takemechi dikagumi oleh Maiki. Tidak menutup kemungkinan Takemechi akan menantang pemimpin dari kedua geng besar tersebut. Sudah bisa dipastikan bahwa Takemechi akan kalah. Tapi karena keinginan kuat Takemechi, kedua pemimpin geng tersebut menjadi mengagumi Takemechi dan bersedia mengikuti Takemechi. Sama seperti Shinichiro Sano yang berhasil mengumpulkan preman terkuat di Tokyo. Kemungkinan yang keempat adalah bahwa Zaken akan bertarung melawan Tyrannosaurus. Tentu saja para penggemar beranggapan bahwa Zaken akan menang melawan Tyrannosaurus. Mungkin saja benar dan mungkin saja salah.
Karena ketika Draken menang melawan Tyrannosaurus, cerita akan menjadi kurang dramatis gitu. Saat Tyrannosaurus dikalahkan, tentu saja Draken akan ditunjuk menjadi pemimpin Rokuhara Tandai. Tetapi Draken sudah mengatakan bahwa dia sudah pensiun dalam di dunia berandalan. Pas ini dia akan menolak permintaan untuk menjadi pemimpin geng Rokuhara Tandai dan akan menyebabkan geng Rokuhara Tandai menjadi pecah belah. Mungkin dari sebagian anggota mereka bergabung dengan Brahman dan sebagian lagi bergabung dengan Kanto Manji Gang. Cerita akan lebih dramatis apabila Draken seri dan kalah melawan Tyrannosaurus. Karena apabila Draken bertarung imbang dan kalah melawan Tyrannosaurus, tentu saja akan membuat keinginan Draken untuk kembali ke dunia berandalan akan semakin kuat. Apalagi sekarang ada Takemechi yang dapat memicu adrenalin Draken untuk bertarung lagi. Ya bisa dibilang akan membuat geng baru untuk mengalahkan Tyrannosaurus dan juga geng Rokuhara Tandai. Setelah itu merekrut anggota geng Rokuhara Tandai dan kemudian bertarung dengan geng Brahman. Selanjutnya merekrut anggota geng Brahman dan barulah pertarungan terakhir melawan Kanto Manji Gang. Kemungkinan yang terakhir adalah yang kelima ini. Pertarungan Draken akan batal karena kedatangan geng lain, yaitu Kanto Manji Gang. Tentu saja Mikey masih memiliki janji terhadap Takemitsu untuk melindungi Hina dan semua teman-temannya. Di masa sekarang adalah masa saat di mana Mikey sedang melindungi mereka semua. Tentu saja Mikey melarang keras Draken, Takemitsu, dan yang lainnya untuk kembali ke dunia berandalan. Mikey menahan geng Brahman dan Rokuhara Tandai untuk merekrut Takemitsu dan Draken. Tetapi, apakah ini keputusan yang akan dilakukan oleh Takemitsu? Tentu saja tidak. Karena apabila ini keputusan yang akan diambil oleh Takemitsu, perjalanan Takemitsu akan sia-sia. Untuk lebih jelasnya kita tunggu saja chapter selanjutnya ya Mina. Jadi seperti itu ya Mina pembahasan dan pendapat anime di TV mengenai spoiler Tokyo Revenger chapter 213. Apabila kalian mempunyai pendapat dengan alasan yang lebih baik mengenai pembahasan ini, silahkan isi pada kolom komentar. Jadi kita bisa berdiskusi sama-sama. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini di media sosial kalian agar channel ini bisa terus berkarya mengenai seputaran anime terupdate lainnya. Akhir kata gua mengucapkan terima kasih. Bye-bye. Oke minasan, kita lanjut pembahasan tata cara giveaway-nya ya. Tata cara giveaway adalah seperti berikut. Kalian tinggal pilih mau menggunakan cara nomor berapa. Cara pertama yaitu kalian harus memberikan komentar positif dan tercepat setelah Anime TV upload video terbaru di channel ini. Komentar tercepat dari komentar pertama sampai 10, kami akan memilih siapa yang berhak untuk mendapatkan hadiah sesuai dengan komentar kalian masing-masing ya. Hadiah ini tidak diberikan kepada orang yang sama dalam periode giveaway di bulan ini. Apabila kalian sudah mendapatkan hadiah, kalian bisa mengikutinya di periode giveaway selanjutnya ya. Cara kedua yaitu subscribe, like, dan aktifin loncengnya ya. Kemudian kalian share video di channel Anime di TV pada media sosial kalian, baik itu Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, sombong kali Twitter, TikTok, web, dan yang lainnya. Tidak harus semua media sosial kalian sih. Kalian bisa pilih salah satu media sosial yang paling kalian suka. Semakin banyak media sosial yang kalian share, semakin besar kemungkinan kalian mendapatkan hadiah giveaway. Dan cara ketiga yaitu subscribe, like, dan aktifin loncengnya, oke? Kemudian kalian follow Instagram dan bergabung pada grup Facebook Anime TV. Cukup mudah kan? Cuma ngikutin 3 cara untuk mendapatkan giveaway t-shirt dari kami. Tinggal kalian pilih salah satu cara tersebut. Cara yang ke-1, kedua, ketiga merupakan cara yang sangat mudah. Hasil undian tersebut akan diputuskan oleh tim Anime di TV. Apabila kalian sudah melakukannya, tinggal kirim screenshotnya pada WA Anime di TV. Setelah itu, kalian tinggal tunggu aja duduk manis di rumah. Tiba-tiba ada kang paket yang akan mengantarkan t-shirt itu ke rumah kamu loh. Nah, terus bagi kalian yang belum mendapatkan hadiah giveaway pada periode ini, kalian bisa mengikutinya di periode selanjutnya ya. Ditunggu aja hadiah menarik selanjutnya. Channel Anime di TV akan terus mengadakan giveaway. Akhir kata gua ucapin arigato gozaimasu.